Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang King Thanos. Dia muncul dalam cerita berjudul Thanos Wins pada komik Thanos volume 2 isu 13-18. Di masa depan untuk kesekian kalinya Thanos ingin mendapatkan cinta Mistress Death, sang perwujudan kematian. Maka dia memutuskan untuk menghabisi nyawa segala makhluk hidup. Ketika Thanos menjadi semakin tua, dia justru bertambah kuat. Jadi usahanya berjalan sangat lancar. Thanos pergi ke Atlantis dan membunuh Namor sekaligus memporak-porandakan peradaban Atlantean. Lalu dia membunuh para mutan di sekolah X-Men. Selanjutnya dia memimpin pasukan alien beserta tim Black Order ke kota New York dan dilawan oleh banyak sekali hero, termasuk Vision, Doctor Strange, dan Sentry. Kalian ingin tahu tentang Black Order? Kami sudah pernah membuat videonya, linknya kami cantumkan di deskripsi. Dalam pertempuran dahsyat ini, ujung-ujungnya Thanos lah yang berhasil menang. Dia juga mencabik tubuh Iron Man serta menghancurkan tameng Kapten Amerika. Dia bahkan membuat Hulk memakan tubuh Kapten Amerika. Setelah menyingkirkan para hero, Thanos membantai semua penduduk bumi dan meluluhlantakkan peradaban manusia. Akibatnya bumi menjadi planet yang kosong dan suram. Kekejaman Thanos tak hanya berhenti di planet bumi saja. Dia membunuh Thor dan para Asgardian, Guardians of the Galaxy, bangsa Inhuman di kota Attilan, serta memusnahkan hampir semua alien Kree, Skrull, dan Shi'ar, termasuk mengalahkan Imperial Guard, yang merupakan pasukan elit Shi'ar. Para makhluk kosmik ikut menjadi sasaran Thanos. Dia bertarung melawan Galactus dan nyaris membunuhnya. Namun Galactus mampu melarikan diri berkat pertolongan heraldnya Silver Surfer. Galactus sendiri kemudian pergi ke bumi untuk meminta bantuan Reed Richards. Tetapi yang dia temukan di sana hanyalah Ghost Rider alias Frank Castle. Kalian ingin tahu lebih banyak tentang Galactus atau bagaimana Frank Castle menjadi Ghost Rider? Kami sudah pernah membuat videonya. Selanjutnya Galactus mengangkat Frank sebagai heraldnya, sehingga Frank menjadi Cosmic Ghost Rider. Mereka berdua bertekad untuk bersama-sama menghentikan Thanos. Sementara itu Thanos terus melakukan proses pembantaian. Setelah melalui perburuan selama ratusan tahun, Galactus dan Cosmic Ghost Rider akhirnya berhadapan melawan target mereka. Sayangnya dalam bentrokan ini Thanos menembakkan serangan energi yang sukses memenggal Galactus. Setelah membunuh Galactus, Thanos menghentikan Frank Castle. Walaupun begitu, Thanos tidak berusaha membunuhnya, melainkan justru membujuk Frank untuk menjadi anak buahnya. Kepada Frank, Thanos menjanjikan akan ada banyak yang bisa dia hukum. Frank bersedia menerima tawaran tersebut. Selain Galactus, berbagai makhluk kosmik lain juga menjadi korban Thanos, termasuk Watcher, Infinity, Mistress Love, dan Master Heat. Sambil berdiri di atas mayat mereka, Thanos bersiap menghadapi para Celestial. Kali ini dia memanfaatkan kekuatan Black Bolt sang Inhuman. Kalian ingin tahu tentang Black Bolt atau Celestial? Kami sudah pernah membuat videonya. Thanos menusuk Black Bolt sampai Black Bolt mengeluarkan suara yang menghasilkan gelombang dahsyat hingga menewaskan semua Celestial itu. Dari tulang belulang Celestial, Thanos membangun suatu tempat tinggal di bumi. Di dalamnya, dia menjadikan tengkorak Galactus sebagai singgasana. Setelah jutaan tahun berlalu, Thanos telah membunuh hampir segala makhluk hidup di universe. Dia kini tinggal di markasnya bersama Cosmic Ghost Rider. Di situ juga ada Hulk yang dirantai dan dijadikan anjing peliharaan oleh Thanos. Sekarang Thanos disebut sebagai King Thanos. Setiap pagi, Cosmic Ghost Rider memberikan penance stare kepadanya, sebab King Thanos tidak menyesali segala perbuatan jahatnya, melainkan justru menikmatinya. Suatu hari King Thanos memberikan sebuah tugas kepada Frank Castle, yaitu pergi ke masa lalu. Dengan menggunakan pecahan Time Stone yang diberikan oleh King Thanos, Frank pun berangkat melaksanakan misi tersebut. Di waktu tujuan Frank yaitu universe utama alias 616, Thanos baru saja menjadi penguasa bangsa Chitauri setelah membunuh Raja Chitauri sebelumnya. Di singgasananya dia diberitahu oleh seorang Chitauri bahwa ada makhluk misterius yang datang dan menerobos segala pertahanan. Rupanya makhluk tersebut adalah Cosmic Ghost Rider. Pasukan Chitauri berusaha menghadangnya tapi itu sama sekali tidak berguna. Dengan gampangnya Frank menghancur leburkan segala Chitauri yang berupaya menghentikannya. Pada akhirnya Frank tiba di hadapan Thanos dan mengajaknya pergi. Namun tanggapan yang dia terima justru adalah serangan energi. Karena itu Frank harus melakukan cara lainnya. Frank memutuskan untuk mengikat Thanos memakai rantai yang terbuat dari tulang si torak. Tidak hanya itu, kepada Thanos dia memperlihatkan potongan Time Stone. Frank memperingatkan bahwa dirinya bisa memanfaatkan Time Stone untuk mengatur waktu.
Jadi segala perlawanan Thanos akan sia-sia. Ini membuat Thanos berhenti melawan, sehingga Frank leluasa menariknya ke masa depan dan menyerahkannya ke hadapan King Thanos yang sedang berada di singgasana tengkorak Galactus. Di situ, Thanos jelas marah atas tindakan penculikan ini. Selain itu, dia tidak percaya bahwa sosok di hadapannya adalah dirinya, maka dia langsung saja memukul King Thanos. Sedangkan King Thanos sendiri tidak balas memukul. Thanos sempat berusaha dihentikan oleh Cosmic Ghost Rider, namun dia dengan cepat menjadi murka lagi ketika King Thanos memohon pertolongan padanya. Menurut Thanos, seorang penguasa yang perkasa tidak sepantasnya memohon. Jadi Thanos melanjutkan tindakannya menghajar King Thanos sambil memukuli King Thanos dengan tangan yang ditambahi energi. Thanos menyuruhnya menjelaskan identitasnya yang sebenarnya. Walaupun dari tadi hanya pasrah saja, akhirnya King Thanos berbuat sesuatu. Dia mengeluarkan serangan energi kuat yang berhasil melemparkan Thanos. Setelah merasakan betapa hebatnya energi tersebut, keraguan dalam diri Thanos tentang identitas King Thanos mulai sirna. Ditambah lagi, King Thanos kemudian menyebut Thanos dengan satu nama lain, yaitu Dayoni. Terungkap bahwa sebenarnya dahulu ibu Thanos yang bernama Suisan menyiapkan nama Dayoni untuk putranya itu. Suisan sendiri hanya pernah memberitahukan nama itu kepada Thanos. Begitu mendengar nama tersebut diucapkan lagi, Thanos menjadi sepenuhnya percaya pada King Thanos. Karena itulah, kini Thanos bersedia mendengarkan permintaan bantuannya. Dengan berdamainya mereka berdua, King Thanos kemudian mengungkapkan bahwa dia butuh bantuan dalam membawa seseorang kembali padanya. Ketika ditanya siapa sosok yang dimaksud, King Thanos menunjukkan sebuah patung raksasa di tengah sungai darah. Patung tersebut merupakan patung Mistress Death. King Thanos lalu menjelaskan bahwa Mistress Death masih belum mau datang kepadanya, padahal dia telah membantai banyak sekali makhluk. Berikutnya Thanos diberikan penance stare oleh kepala Cosmic Ghost Rider. Seperti King Thanos, dia sangat menikmati proses tersebut. Ini membuatnya mengerti kenapa King Thanos terus menjadikan Frank sebagai anak buah. Setelah merasa puas dengan penance stare, Thanos berbicara dengan King Thanos yang sedang makan. Kepada Thanos, King Thanos menjelaskan sesuatu. Menurutnya dia masih belum mendapatkan cinta Mistress Death sebab masih ada satu lagi makhluk yang belum dia bunuh, yaitu mantan Herald Galactus yang bernama Fallen One. Ketika mendengar nama Fallen One, Thanos teringat seorang Herald yang tidak terlalu kuat baginya. Bahkan dahulu Thanos pernah dengan mudah mengalahkan Fallen One dan menjadikannya anak buah. Karena itu sekarang Thanos tentu merasa heran bagaimana Fallen One bisa menjadi kendala yang sulit. Bahkan King Thanos sampai memerlukan tambahan bantuan dari Thanos. King Thanos tidak memberikan penjelasan lebih banyak. Dia hanya memberitahu bahwa diperkirakan Fallen One akan tiba malam itu. Jadi King Thanos hendak bersiap-siap menjalani pertempuran. Dia juga menyuruh Thanos melakukan hal serupa. Setelah King Thanos beranjak pergi, Cosmic Ghost Rider muncul dan mengambil sisa-sisa makanan King Thanos. Dia mengaku hendak memberikan sisa makanan tersebut pada anjing peliharaan King Thanos. Dia juga mengajak Thanos ikut melihat anjing itu. Di ruang bawah tanah, Thanos mengikuti Frank Castle melihat anjing yang dimaksud. Anjing tersebut adalah Hulk yang tampak menyedihkan. Begitu melihat Thanos, Hulk meminta dibunuh, tapi Thanos tidak peduli. Sambil memberi makan Hulk, Frank menceritakan bahwa dulu dia memiliki sifat yang jauh berbeda dibanding sekarang. Thanos merasa penasaran, maka dia menanyakan identitas Frank. Setelah mendengar bahwa Cosmic Ghost Rider adalah Frank Castle, Thanos sempat terdiam lalu mengaku sama sekali tidak tahu menahu tentang nama tersebut. Ketika malam mulai tiba, di dalam suatu bangunan, King Thanos sedang berbicara sambil menaruh sekuntum bunga mawar hitam di patung Mistress Death. Dia juga mengenakan armor. Momen ini diganggu oleh kedatangan Thanos yang marah sebab merasa bosan menunggu. King Thanos kesal dengan sikap Thanos, jadi dia mengeluarkan sesuatu yaitu pedang Twilight alias Sword of Doom yang dulunya milik Surtur sang iblis api penguasa Muspelheim. King Thanos menyuruh Thanos untuk menjaga sikapnya sebab mereka sedang berada di kuil Mistress Death. Rupanya Thanos terkesan karena King Thanos memiliki Twilight. Dengan demikian, kemarahan Thanos pun reda. Mereka kemudian melakukan pembicaraan. Thanos mengaku dia berasal dari masa ketika dirinya sudah tidak lagi mendambakan cinta Mistress Death. Itulah sebabnya dia tidak senang dengan keadaan King Thanos. Namun King Thanos mengungkapkan bahwa mereka tidak akan pernah bisa lepas dari pemujaan pada Mistress Death. Ujung-ujungnya mereka pasti kembali menginginkan Mistress Death. Di tengah pembicaraan ini ada sesuatu yang merusak kuil. Peristiwa yang ditunggu oleh King Thanos akhirnya tiba.
yaitu kedatangan Fallen One. Dengan cepat, King Thanos bersiaga sambil menghunus lagi pedang Twilight. Saat itu Thanos meremehkan King Thanos sebab dia merasa takut pada seorang Herald Galactus yang tidak terlalu kuat. Kali ini King Thanos menyampaikan sesuatu. Ternyata Fallen One yang ini berbeda dari Fallen One yang dikenal oleh Thanos. Fallen One yang ini adalah Silver Surfer yang sekarang berwarna hitam. Tak hanya itu saja, dia juga memimpin Annihilation Wave, yaitu pasukan monster mirip serangga yang berasal dari dimensi Negative Zone. Sambil disertai pasukan tersebut, Fallen One menerjang masuk demi mengalahkan King Thanos. Dengan demikian, pertempuran pun tak terhindarkan lagi antara Thanos, King Thanos, dan Cosmic Ghost Rider menghadapi Fallen One dan Annihilation Wave. Dalam pertempuran ini, Frank Castle menunjukkan kehebatannya. Dia menciptakan ledakan besar yang menghancur leburkan keseluruhan pasukan Wave. Meskipun begitu, serangan tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap Fallen One yang muncul lagi di hadapan King Thanos. Saat itu King Thanos bertanya kenapa Fallen One menunggu sangat lama sebelum melancarkan serbuan. Fallen One menjawab bahwa selama ini dia bukan menunggu, melainkan sibuk melakukan sesuatu. Terungkaplah hal yang mengejutkan, yaitu dia memanggil Mjolnir ke tangannya. Ternyata dia kini sudah menjadi worthy. Selanjutnya Fallen One menyerang kedua Thanos. Berkat kekuatan kosmik dan ditambah kekuatan petir dari Mjolnir, Fallen One awalnya tampak lebih unggul. Bahkan dia sukses meruntuhkan istana King Thanos. Selain melawan dua Thanos, Fallen One tentu harus menghadapi pula bawahan King Thanos. Cosmic Ghost Rider berusaha menerjangnya sambil menaiki papan terbang yang terbuat dari api. Namun Fallen One justru berhasil menghantam Frank Castle memakai Mjolnir hingga Frank akhirnya tewas. Setelah tewasnya Frank, Fallen One belum bisa bertarung melawan King Thanos lagi karena masih ada lagi bawahan lain King Thanos yang muncul, yaitu Hulk. Dengan cepat, Hulk melemparkan Fallen One ke kuil Mistress Death dan memukulinya. Dalam pemukulan ini, Fallen One diam saja dan berusaha menyadarkan Hulk. Dia tak mau balas menyerang Hulk sebab dulu mereka pernah berjuang bersama sebagai hero, termasuk bergabung dalam tim Defenders. Fallen One sendiri memang tidak terpengaruh oleh segala pukulan Hulk, sedangkan tangan Hulk terluka dan mengucurkan darah akibat menghantam badannya. Fallen One terus membiarkan saja Hulk memukuli dirinya, hingga akhirnya Hulk berubah menjadi Bruce Banner yang memohon agar Fallen One membunuhnya. Tentu saja Fallen One merasa sedih melihat keadaan Bruce Banner yang seperti itu. Momen ini diganggu oleh kemunculan Thanos. Dengan adanya musuh, Fallen One bersiap bertarung lagi sambil bertekad untuk melindungi Bruce Banner. Sayangnya kemunculan Thanos itu sesungguhnya adalah pengalihan. Dari belakang, King Thanos dengan cepat menusuk Bruce Banner dan Fallen One dengan menggunakan pedang Twilight. Akibatnya Bruce Banner tewas, sedangkan Fallen One menjadi terluka parah dan bisa dihajar oleh kedua Thanos. Dengan situasinya yang terdesak, Fallen One terus berusaha berjuang tapi dia tak bisa berbuat banyak. Dalam pengeroyokan ini, King Thanos melemparkan Twilight kepada Thanos, yang kemudian memakainya untuk memotong lengan kanan Fallen One. Pada akhirnya, King Thanos menubrukkan kepala Fallen One pada Mjolnir. Dengan demikian, Fallen One pun meninggal. Dengan matinya Fallen One, Thanos menganggap tugasnya sudah selesai. Jadi dia menyuruh King Thanos memulangkannya. Namun King Thanos memberitahu ada yang datang. Kini sesuatu yang diharapkan oleh King Thanos terjadi, yaitu Mistress Death berjalan mendekati mereka. Bahkan dia tampak mengenakan gaun pengantin. Thanos ikut tercengang menyaksikan ini. Meskipun begitu, Mistress Death malah berhenti di depan pintu kuil dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Thanos mengira bahwa King Thanos sudah mempersembahkan segalanya untuk Mistress Death. Jadi kini dia bingung apalagi yang harus dilakukan. Kemudian Thanos menyadari alasan yang sesungguhnya dia dibawa ke masa depan. Setelah membantai banyak sekali makhluk, sekarang King Thanos juga harus mati agar bisa bersama Mistress Death. Tapi dia punya prinsip bahwa makhluk yang berhak membunuhnya hanyalah dirinya sendiri. Karena itu, Thanos sekarang harus membunuh King Thanos. Namun King Thanos sendiri tak akan mati tanpa perlawanan. Sebelum mulai berduel, King Thanos mengungkapkan perasaan senangnya kepada Thanos yang telah menunjukkan kembali semangat masa muda yang sempat padam pada diri King Thanos. Kata-kata King Thanos ini disela oleh Thanos yang mengeluarkan energi hingga King Thanos terlempar. Dengan demikian terjadilah pertarungan antara kedua Thanos ini. Mereka saling memukul, menendang dan menembakkan serangan energi. Dalam perkelahian tersebut Thanos tampak lebih unggul. Dia pun mulai mencekik King Thanos. Saat sedang dicekik, King Thanos memohon pada Thanos untuk segera menghabisinya. Ucapan ini justru membuat Thanos tiba-tiba berubah pikiran.
Dia tidak senang dengan sikap seperti itu. Seperti yang pernah dia bilang, penguasa tidak sepantasnya memohon. Jadi dia langsung saja melepaskan cekikannya dan batal melakukan pembunuhan. King Thanos jelas memprotes, tapi keputusan Thanos sudah bulat. Thanos lalu memilih merebut pecahan Time Stone dan bersiap untuk pulang ke zamannya. King Thanos memperingatkan bahwa pecahan tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan. Untungnya Thanos teringat bahwa Cosmic Ghost Rider pernah menggunakannya. Jadi Thanos menduga bahwa pecahan tersebut masih bisa diaktifkan dengan ditambahi kekuatan kosmik. Maka Thanos menyentuhkan pecahan itu pada mayat Fallen One. Sesuai dugaannya, pecahan Time Stone dapat menciptakan portal menuju zaman asal Thanos. Sementara itu, King Thanos tentu berusaha menyuruh Thanos tetap tinggal, namun tak kuasa mencegah kepergiannya. Thanos benar-benar bertekad untuk pulang. Tak hanya itu, Thanos bahkan menegaskan bahwa dia akan berusaha supaya tidak akan pernah menjadi King Thanos. Setelah Thanos pergi, Mistress Death berjalan mendekati King Thanos yang merasa senang. Saat itu belum terjadi perubahan apa-apa. Jadi King Thanos menganggap bahwa Thanos tetap menjalani takdir menjadi dirinya. King Thanos pun menyerahkan sekuntum mawar hitam kepada Mistress Death. Dia mengatakan bahwa dirinya dan Mistress Death akhirnya pasti akan bersatu. Akan tetapi King Thanos merasakan ada yang aneh. Dia kemudian menyadari bahwa kenyataan tidak sesuai dengan harapannya. Rupanya Mistress Death mengenakan gaun bukan untuk pernikahan. Ternyata Thanos di masa lalu memang benar-benar melaksanakan niatnya, yaitu berusaha untuk tidak menjadi King Thanos. Akibat pilihan Thanos tersebut, timeline King Thanos beserta segala isinya lenyap dan tidak menjadi masa depan bagi universe utama alias 616. Itulah pembahasan tentang King Thanos. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, WhatsApp, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.